Sebenarnya pagi ini saya mau bicara karena ini suasana Natal ya. Kok saya jadi nakut-nakutin saya dan nakut-nakutin saudara gitu. Artinya gini loh saudara, saya coba karena ini suasana Natal dan tema ini adalah tema Natal seluruh gereja-gereja di Indonesia. Sepakat untuk temanya seperti ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Saya jarang khotbah pakai PowerPoint. Saya bilang sama Sarah, saya bikinin dong. Bukan biar keren. Biar Dedi ngomongnya gak kemana-mana. Itu kan, kalau kita pakai PowerPoint, ngomongnya itu pasti ke situ kan. Kalau nggak PowerPoint saya ngomong ke sana, ngomong ke sini, ngomong ke sana. Nggak ada fokusnya gitu. Ini adalah salah satu manfaat dari PowerPoint supaya kita bisa fokus ke sini. Puji Tuhan buat teknologi. Tapi kadang-kadang kita yang tua nggak lagi belajar ya. Saya juga. Kerja mau belajar tuh udah jadi malas gitu. Tapi sebenarnya orang bilang begini loh, pendeta ada yang bilang begini, kalau kamu berhenti belajar, kamu berhenti bertumbuh. Jadi kita sebenarnya harus belajar apapun, kita harus pelajari. Di sini dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem. Ini perkataan siapa? Perkataan gembala. Kenapa gembala-gembala ini berkata, mari kita pergi ke Bethlehem. Slide nomor 2. Nah, ayatnya ini. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Di dalam Lukas 2 ini, ayat yang ke-15, ini cerita Natal versi gembala-gembala. Ternyata ada lagi kisah Natal versi orang Majus. Karena kalau saudara baca di Lukas, nggak ada orang Majusnya. Tapi kalau saudara baca di kitab lain, ada cerita orang Majusnya. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius, itu ada orang Majus. Dikatakan di situ ada orang Majus. Saudara, jadi berita Natal itu bukan cuma buat orang-orang yang sederhana. Tapi semua orang perlu berita ini. Orang Majus di situ dikatakan bahwa orang Majus datang dari jauh. Ternyata perjalanan mereka sampai ketemu Yesus itu enggak setahun 2 tahun, dikatakan hampir 2 tahun, bayangkan. Ngikutin bintang buat ketemu Yesus hampir 2 tahun. Jadi Majus itu tidak ketemu bayi Yesus. Majus itu tidak ketemu waktu Yesus lahir. Tapi waktu Yesus kurang lebih umurnya udah 2 tahun. Kalau saudara baca di Matius ada perkataan, maka masuklah mereka ke rumah itu. Rumah bukan kandang. Berarti waktu Yesus lahir, Majus gak ada di situ. Itu indikasi pertama bahwa orang Majus datang waktu Yesus kira-kira umur 2 tahun. Indikasi kedua dikatakan bertemu dengan anak itu, bukan bayi. Indikasi ketiga, pada waktu itu Yohanes, raja, itu membunuh semua orang, bayi-bayi yang ada di Israel waktu itu 2 tahun ke bawah. Karena sudah diprediksi, diperhitungkan orang Majus dapat beritanya begitu lihat bintang, dia lapor kepada raja dan di situ dikatakan kira-kira
2 tahun. Maka diambil keputusan bayi umur 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Dulu waktu saya pernah ikut drama di Sunday School, kita kan nggak tahu, nggak belajar apa-apa ya. Ada orang Majus datang, ada gembala datang, sama-sama gitu ya. Itu nggak, ceritanya sebenarnya di Alkitab nggak bilang begitu. Jadi kalau guru-guru sekolah minggu ngasih drama, jangan ketemu tuh orang Majus sama gembala. Karena jaraknya jauh 2 tahun. Jangan diketemuin. Yang bertemu dengan Yesus waktu lahir adalah gembala. Tapi ketika orang Majus ketemu, dia sudah ketemu anak. Ketemu Yesus. Yang umurnya kurang lebih pada waktu itu 2 tahun. Mungkin dari sebagian saudara ada yang udah tahu. Tapi ada yang emang begitu. Saudara baca lagi. Saya udah baca memang begitu gitu. Di Matius dikatakan bahwa orang Majus itu masuk ke rumah bertemu dengan anak itu. Bukan ketemu bayi Yesus. Saya akan bagi 2 tema ini. Yang pertama berita Natal yang diterima gembala. Yang kedua akan saya bahas adalah respon para gembala. Ayat 11 dikatakan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita Natal, hari ini telah lahir juru selamat. Beritanya cuma itu. Tapi kalau saudara baca di Alkitab, gembala-gembala itu seneng banget. Betul gak? Gembala-gembala itu bersuka cita sekali. Pemahaman saudara menentukan sukacita saudara. Sekali lagi saya ngomong. Pemahaman saudara menentukan sukacita saudara. Kalau saya dikasih iPhone terbaru, sekarang udah iPhone 16 ya, Pro paling baru. Di Indonesia kalau mau iPhone itu gile mahal banget. Mungkin 30 juta ke atas kali ya. Kalau saya dikasih iPhone yang paling baru, saya nggak terlalu suka cita. Karena apa ya tadi, gaptek. Ada ibu-ibu ayah di Indonesia dapat telepon paling baru, tapi bisanya cuma apa? Nonton YouTube, telepon sama SMS. Betul nggak? Sebenarnya iPhone 16 itu luar biasa sekali kalau saya bisa pelajarin, kalau saudara pelajarin. Banyak manfaatnya, bisa segala macam. Kita aja yang punya iPhone suruh share lokasi aja kadang nggak bisa ya. Gimana share lokasi? Gimana caranya gimana? Pemahaman saudara menentukan sukacita saudara. Kalau saudara paham teknologi, paham iPhone. Coba si Sarah dikasih iPhone 16, jeritnya sampai kayak karena dia tahu manfaatnya. Itu lebih ada upgrade-nya dari 15, dari 14. Mereka tahu. Sehingga ketika dikasih yang terbaru mereka bahagia sekali. Dan mereka selalu nuntut yang terbaru. Saya kalau dikasih handphone, kamu belikah handphone yang bagus? Enggak, mau ngapain. Yang penting bisa ini cukup buat saya. Begitu kan? Jadi ketika dari mungkin sebagian dari saudara baca, Juru Selamat telah lahir. Biasa aja tuh saya dengar itu. Tapi waktu itu gembala-gembala sangat bersuka cita. Makanya mereka mengajak, mari kita pergi ke Bethlehem. Karena apa? Mereka paham. Ada Juru Selamat. Mereka paham ada orang yang bakal gak selamat. Ada manusia, ada sekelompok orang, segerombolan orang akan masuk ke dalam kebinasaan.
Karena apa? Upah dosa adalah maut. Betul nggak? Upah dosa adalah maut. Di kekristenan mengenal dua dosa. Satu namanya original sins, yang kedua actual sin. Di agama yang lain cuma mengenal namanya actual sin, dosa perbuatan. Makanya mereka mempercayai bahwa seorang bayi itu tidak berdosa. Dia seperti kertas yang putih. Nggak ada dosanya sama sekali. Tapi di kekristenan tidak mengajarkan itu. Kita punya namanya dosa keturunan. Sifat dosa atau original sin. Dari mana? Dari Adam dan Hawa. Saya tanya. Kalau ada kambing kawin sama kambing. Anaknya kambing. Cucunya kambing. Cicitnya kambing. 10 keturunan pun tetap kambing. Enggak mungkin di keturunan ke-7 dia jadi bebek. Kita itu keturunan Adam. Adam itu dikatakan orang sudah berdosa. Kehilangan kemuliaan Allah. Jadi keturunan dari Adam sampai kapanpun orang berdosa. Kalau agama selain Kristen, ada yang mempercayai bahwa bayi lahir itu seperti kertas yang putih. Ketika dia berbohong, coret 1 item. Ketika dia nipu, coret 1 item. Ketika dia lagi tidur dan temannya tanya, di mana lu? On the way. Coret 1 item. Itu kan kita ya, masih tidur, masih di rumah. Di mana lu? Cepet gue udah nunggu. OTW. Coret 1 item. Nipu, coret 1 item. Maki, coret 1 item. Bolos ke gereja, coret 1 item. Lupa bangun. Lupa bangun. Telat bangun. Coret 1 item. Kenapa dikatakan berita Natal juru selamat hari ini dilahirkan? Karena apa? Ada orang yang gak selamat. Ada manusia yang gak selamat. Makanya butuh juru selamat. Kalau saya lebih grek lagi kalau bilangnya bukan juru selamat. Tapi raja yang menyelamatkan. Kalau juru mudi kan tukang nganterin orang. Juru masak, tukang masak. Tapi kadang-kadang saya bilang, gimana kalau calo? Ayo Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau Gadung, Pulau Gadung. Dia ngajak orang ke Pulau Gadung, dianya gak ke Pulau Gadung, Pulau Gadung. Dianya tetap stay di situ di Jakarta. Ayo Depok, 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 dianya tetap di Tangerang. Jadi saya lebih ini raja yang menyelamatkan. Kalau juru kadang-kadang gak ikut. Apalagi calo. Calo cuman menyelamat, cuman nyuruh-nyuruh kita. Ayo berdoa. Ayo cepetan berdoa. Kalau gak berdoa lo besok di stay home. Kalau dia nyuruh, dia gak berdoa, itu calo. Tuhan ampuni saya. Saya kadang-kadang ngumumin, ayo saudara ke Menara Doa hari Selasa, hari Sabtu. Mungkin saudara yang setia berdoa dia lihat, gak pernah tuh saya doa Selasa sampai Sabtu. Jadi saya calo dong. Saudara, saya cuma menjalankan tugas kasih pengumuman sama saudara. Orang kan cari pembenarannya saudara. Kadang-kadang orang cari pembenaran. Orang cari ayat untuk membenarkan perbuatan mereka. Kenapa Natal bicara juru selamat? Karena perlu dan ada orang yang perlu diselamatkan. Natal itu penting karena juru selamat diberikan. Mengapa ada juru selamat? Karena ada tindakan penyelamatan. Mengapa ada tindakan penyelamatan? Karena ada orang yang gak selamat.
Kenapa orang gak selamat? Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan berhadapan dengan Tuhan Allah. Di dalam kitab Nahum dikatakan Allah setia dan adil. Dan dia tidak akan membiarkan orang yang berdosa itu tidak mendapat penghukuman. Pasti dihukum. Betul? Pasti dihukum. Mereka berhadapan dengan Tuhan Allah. Dia bukan cuma Allah yang penuh dengan kasih, tapi juga dia Allah yang adil. Saudara percaya ada neraka? Yang percaya angkat tangan. Yang gak angkat tangan gak percaya ada neraka. Ya. Siapa percaya ada surga? Ya. Surga dan neraka bukan Tuhan yang menentukan, tapi pilihan saya dan saudara. Tuhan sudah kasih jalannya. Sampai-sampai Tuhan kasih juru selamat. Tapi ada gak orang Kristen yang gak selamat? Banyak. Ada gak pendeta yang gak selamat? Ada, jangan banyak. Saya bela alma mater, mau jadi pendeta kan? Ada. Jangan bilang banyak. Pasti banyakkan jemaat. Pasti saya percaya, karena itu Alkitabiah. Pasti banyakkan jemaat daripada pendeta yang masuk neraka. Supaya saudara mau jadi hamba Tuhan. Mau jadi pengkhotbah, mau jadi worship leader, mau jadi pemain musik. Sebenarnya hamba Tuhan itu gak cuma pendeta, saudara. Saudara yang udah merasa Tuhan itu mengasihi saudara. Hidupmu sudah ditebus oleh Tuhan, maka engkau adalah hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang kita sudah bicara hamba Tuhan, keluarnya di kepala kita tuh pendeta. Pendeta aja bisa masuk neraka. Apalagi kita jemaat, betul? Saudaramu zaman itu orang yang jabatannya paling tinggi adalah rasul, betul nggak? Tuhan memilih 12 rasul. Semuanya masuk surga enggak? Ada satu yang enggak masuk. Yudas Iskariot. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk bertobat. Betul, ketika dia menjual Yesus, dia merasa frustasi, dia bunuh diri. Selesai. Dipastikan dia masuk neraka. Rasul aja yang pada zaman dulu adalah orang yang dekat sama Yesus. Orang yang punya kedudukan yang hebat. Tiap hari bersama dengan Yesus bisa tidak diselamatkan. Apalagi saya dan saudara. Ada cerita. Ini cuma cerita ya. Pendeta ketika mati dia melek. Hah? Kok ada di neraka? Terus dia lihat kiri, dia jalan-jalan ke kanan. Ada temannya juga pendeta, masuk neraka juga. Terus nanya, kok kamu di sini? Loh, kamu juga di sini? Jalan-jalan berdua, ketemu ketua kelasnya waktu dia Sunday school. Bapak pun di sini. Shh, jangan ribut. Ketua sinode itu ada di sebelah. Artinya jabatan kita tidak menentukan kita masuk neraka atau surga. Melayani atau tidak melayani itu tidak jadi patokan kita masuk surga atau enggak. Tergantung hati kita sampai hari ini kita percaya enggak kepada Yesus. Masih pegang Yesus enggak sampai hari ini. Enggak menentukan. Saudara punya jemaat ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Tidak menentukan. Karena masalah surga, masalah pribadi lepas pribadi engkau dan saudara. Yang tahu siapa? Cuma Tuhan sama saudara. Semua keturunan berdosa. Saudara, dosa itu
bukan sekedar kondisi. Dosa itu punya kuasa, punya power. Siapa saudara kalau suka berdosa, suka melakukan hal yang tanda kutip Alkitab jelaskan itu dosa, tapi saudara gak bisa keluar dari situ. Saya pernah lihat teman saya di tempat kerjaan, perokok berat. Tiap setengah jam saya lihat, harus keluar ngerokok. Kalau summer is okay. Salju-salju, dingin-dingin, saya bilang ke dia, ngapain lu keluar, dinginnya setengah mati. Gue sih pengennya gak keluar, tapi I have to do. I have to smoke. Terus saya pikir, begitu terikatnya mereka gitu. Dinginnya setengah mati saudara, cuma pengen ngerokok. Artinya diperbudak, dosa itu punya kuasa, bisa membudak saudara. Jadi jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara dari kecil suka bohong, sampai gede bohong, bohong itu sudah tidak lagi hal yang bikin saudara, karena dosa itu mengikat. Kadang kita gak bisa keluar, karena itu kuasa yang mengikat kita. Kalau kita sering bohong, gak disadari kadang kita bohong lagi, nyuri lagi, telat lagi. Dosa itu bukan cuma sekedar kondisi. Tapi dosa itu punya kuasa. Punya power yang bisa ngikat kita. Saudara, dosa itu adalah persoalan rohani. Ada orang, ini cerita lagi. Dia maki-maki orang. Kamu itu ya dasar maki-maki dengan kata-kata kotor. Di Indonesia kan ada undang-undang yang menyatakan pencemaran nama baik. Bukan cuma di medsos. Kalau secara verbal pun kamu ngomong orang gini maki-maki, itu bisa dituntut. Orang ini lapor kepada polisi. Dan dia ada schedule buat sidang. Maki-maki kerjaannya. Betul? Udah di sidang. Herannya, hakimnya bilang gini, saya gak kasih denda kamu uang. Saya gak akan menjarahin kamu, enggak. Hukumannya ialah kamu bakalan digosok mulut kamu karena mulut kamu itu kotor. Digosok pakai sabun batang sampai sabun batangnya itu habis. Hukumannya ringan. Dia panggil algojo untuk membersihkan mulutnya dengan sabun batang sampai sabun batangnya habis. Digosok, begitu digosok, ini orang dasar tukang maki, dia maki itu algojonya. Digosok, dia maki itu algojonya. Digosok, dia maki. Maki, gosok. Ternyata masalahnya bukan di mulut. Masalahnya bukan di mulut, di hati. Hati bukan secara daging ya, heart itu ya bukan, tapi di dalam sini. Jadi dosa itu adalah boleh dibilang saudara masalah rohani. Dari saudara bisa lihat enggak? Waduh, Pak Teki sekarang lagi berdosa. Enggak bisa lihat. Karena dosa itu adalah masalah rohani. Itu adalah suatu kuasa yang mengikat. Begitu saudara ambil jalan, buka celah, ketika dosa itu masuk, maka itu menguasai hidup saudara. Lama-lama itu mengikat. Sehingga saudara gak bisa keluar dan bahkan gak mampu keluar. Tuhan itu Allah yang adil. Tadi saudara di Nahum 1 ayat 3. Hukuman yang paling hebat itu neraka. Neraka yang paling sering dibicarakan Yesus di kitab Injil.
Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesuslah yang paling banyak bicara neraka. Kalau saudara pelajari kitab Injil. Kalau saudara percaya sama Yesus, saudara percaya sama semua perkataannya. Betul. Kalau saudara mengasihi seseorang, tidak cuma mengasihi dia, tapi mengasihi apa yang dia kasihi dan membenci apa yang dia benci. Betul nggak? Kalau kita mengasihi seperti itu. Menyukai apa yang dia sukai, tidak menyukai apa yang dia tidak sukai. Saya mungkin pernah cerita ini ya, ada orang pacaran lagi pacaran belum menikah. Bukan si istrinya, calon istrinya itu paling suka makan pempek. Mungkin saya udah sering cerita. Wah, pempek paling suka. Si pacarnya itu enggak suka pempek. Tiap datang ke rumahnya dikasih pempek. Jadi si cowok ini yang gak suka pempek punya kebiasaan kalau makan makanannya gak enak dia cepet. Cepet makanannya. Disangka istrinya dia suka. Dikasih lagi. Tapi sampai menikah cowok ini jadi suka banget sama pempek. Karena apa? Kalau kita mengasihi seseorang, kita nggak cuma mengasihinya, tapi kita mengasihi apa yang dia kasihi. Kita membenci apa yang dia benci. Kalau pasangan saudara nggak suka jalan-jalan, kita kan biasa cowok paling nggak suka jalan-jalannya, betul nggak? Kita coba mengasihi, menyukai apa yang dia sukai. Kita bawa jalan-jalan. Tapi kan muka kelihatan ya. Muka kan gak bisa disembunyiin kalau orang suka atau enggak. Betul? Tapi artinya gini loh saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Mempercayai Tuhan. Maka kita mengasihi dan mempercayai apa yang dia katakan. Bahwa neraka itu ada. Sorga itu ada. Saudara, neraka itu tempat penyiksaan. Jangan lagi ada di pikiran saudara, oh sorga itu kayaknya buat tempat hangout orang-orang yang gak masuk sorga. Jadi kayak semacam klub gitu loh. Enggak. Neraka itu tempat penyiksaan. Semua orang yang masuk neraka pasti disiksa. Ada cerita lagi. Hitler adalah orang yang terkenal hingga hari ini membunuh banyak orang yang paling kejam. Dia masuk neraka. Karena tahu dia adalah orang paling kejam membunuh banyak orang pada waktu zamannya. Maka orang-orang yang masuk neraka pada saat itu lihat Hitler semuanya hormat sama Hitler. Kemana-mana dia jalan hormat. Kemana-mana dia jalan hormat. Semua di neraka itu ceritanya pada saat itu hormat sama Hitler. Ada satu yang hormat. Hitler bingung semua hormat, dia gak hormat. Datangin orang itu. Kenapa kamu gak hormat? Siapa kamu? Dengan nunduk dia bilang, kamu gak tahu saya. Yang tadi, saya Yudas Iskariot. Yesus aja saya jual. Apalagi kamu. Di neraka itu gak ada bos, gak ada apa. Mau bos dulunya di dunia, mau kamu punya uang dulunya, mau kamu orang miskin gak punya apa-apa. Di neraka perlakuannya sama, kamu disiksa. Kenapa saya bicara ini? Kadang-kadang kita tidak lagi mikirin surga dan neraka membuat kita jadi hidup itu gak bertanggung jawab. Sorga itu ada, neraka itu ada, neraka itu tempat penyiksaan. Orang ateis, bukan orang ateis, saksi Yehova nggak percaya ada neraka. Dia bilang, Tuhan yang Maha Kasih nggak mungkin menjebloskan manusia, membawa manusia ciptaannya ke neraka. Jangan percaya itu. Mereka nggak percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih
membawa kita umatnya ke neraka. Saksi Yehova ini tanya kepada seorang pendeta. Bapak, saya tanya, kalau Bapak umur 80 tahun dipanggil Tuhan pulang. Tuh, setiap detik dalam hidup Bapak melakukan dosa. Selama 80 tahun. Terus Bapak masuk neraka. Berapa lama Tuhan menyiksa Bapak? Berapa lama Bapak ada di neraka? Karena pendeta ini dulu udah baca Alkitab, dia bilang kan, selama-lamanya. Coba pikirkan, adil gak? Bapak melakukan dosa 80 tahun. Disiksa di surga selama-lamanya. Adil gak? Kata Bapak ini, memang itu Tuhan yang kasih. Memang itu ada di Alkitab. Menurut kamu, adil gak itu? Gak adil. Harusnya kalau kamu berdosa selama hidupmu 80 tahun, ya dihukum di neraka 80 tahun. Kalau 20 tahun, ya 20 tahun. Pendeta bilang, oh ya begitu menurut kamu. Saya kasih pertanyaan sama kamu. Ada laki-laki memperkosa wanita. Berapa lama? Paling lama lah orang memperkosa wanita. Siapa yang pernah lakukan boleh kasih tahu. Berapa lama? Saya percaya nggak lama. Terus ketika dia ditangkap, dimasukkan di sidang. Oh, karena kamu memperkosanya 10 menit, maka kamu dihukum 10 menit. Adil? Nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena dosa yang engkau lakukan, dosa yang saya lakukan selama hidupmu, selama hidup saya, itu adalah merongrong kekudusan Tuhan. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu Allah yang kudus, dia nggak bisa hidup sama orang-orang, sama umatnya yang nggak kudus. Itu merongrong kekudusan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan melemparkan saya dan saudara ke neraka, karena engkau dalam hidupmu sepanjang hidup yang engkau berikan, yang Tuhan berikan buat kita, kita merongrong kekudusan Tuhan. Ingat, dosa itu kuasa. Kalau hari ini kita masih terikat, bahkan gak mampu keluar, berdoa, minta kekuatan Tuhan. Gak usah lagi minta berkat-berkat ya. Karena Tuhan bilang, kalau engkau menuruti segala perintahku, tidak belok kanan, tidak belok kiri, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berarti kan yang enggak perlu dikejar, jangan dikejar. Itu yang enggak perlu didoakan, jangan didoakan. Doa apa hari-hari ini yang harus kita lakukan? Tuhan, pakai saya menjadi alat Tuhan sehingga saya bisa menjadi berkat. Supaya saya bisa hidup terus kudus di hadapan Tuhan. Itu doa enggak gampang. Itu doa sulit sekali. Karena apa? Dunia semakin jahat. Pencobaan semakin luar biasa. Tahun depan gak lebih baik dari tahun ini. Tahun ini gak lebih baik daripada tahun kemarin. Betul? Karena dunia makin jahat, tantangan makin luar biasa. Iblis segera akan masuk dalam neraka. Dia gak mau ke neraka cuma sendirian, bahkan segelintir orang. Dia mau saya dan saudara juga di sana nemenin dia. Maka iblis kerja keras untuk membuat engkau dan saya masuk neraka. Tapi kita kerja lembur untuk lebih banyak mendapatkan harta dan kekayaan. Artinya bertolak belakang sekali ya. Sedih gak saudara kalau saudara dipanggil Tuhan lagi lembur hari Minggu? Aduh, khotbah lagi saya. Terus dipanggil Tuhan hari Minggu. Bukan masalah hari, bukan, ini perasaan saya aja. Saudara feel bad enggak?
Tuhan, aduh. Kan kalau dipanggil Tuhan, lagi beribadah, haleluya, berdoa demikian. Betul. Kerja ada waktunya enggak? Ada. Ibadah ada waktunya enggak? Ada. Kenapa kita selalu ngambil waktu ibadah untuk kerja? Fair enggak? Kita pernah enggak ngambil waktu kerja untuk ibadah? Apa? Jangan lebay lah. Tapi kadang-kadang itu menjadi pertanyaan buat saya. Buat saudara juga mungkin. Kenapa kalau saudara vacation, kenapa kalau saudara pergi yang dikorbankan itu waktu ibadah? Ya karena kerja kan Pak harus kerja. Kalau ibadah kan minggu depan ada lagi. Betulnya? Kenapa harus Tuhan yang dikorbankan? Kenapa harus jam doa yang dikorbankan? Kenapa harus saudara baca Alkitab yang dikorbankan? Kalau saudara telat bangun, yang dikorbankan apa? Yang saudara yang biasa baca Alkitab yang dikorbankan, yang gak baca Alkitab Pak. Daripada gue ketinggalan, gue gak dijemput, besok gak kerja lagi. Yang dikorbankan apa? Biasa saudara berdoa setengah jam, saudara jadi berdoa 5 menit. Yang dikorbankan apa? Selalu hal-hal yang rohani yang dikorbankan. Karena kita pikir hal yang rohani itu gak kelihatan. Saudara, listrik kelihatan gak? Bentuknya apa? Segitiga kah? Bulat kah? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan belum tentu nggak ada. Kalau saudara nggak percaya, saudara pegang kabel yang lagi telanjang, saudara pegang. Begitu saudara ini, saudara merasa bahwa itu ada meskipun nggak kelihatan. Dosa. Hal-hal yang rohani. Itu nggak kelihatan. Tapi ada dan mempengaruhi kekekalan saya dan saudara. Nggak kelihatan. Gembala nggak tahu gue nggak berdoa di rumah. Gembala nggak tahu gue nggak baca Alkitab di rumah. Yang gembala tahu setiap hari Minggu gue ada. Gue ke gereja. Gembala nggak tahu kalau kamu nggak mengasihi istrimu. Gembala nggak tahu kalau kamu nggak mengasihi suamimu. Gembala nggak tahu kalau kamu nyuri uang suamimu istrimu. Gembala nggak tahu kalau kamu curi-curi waktu kerja. Gembala nggak tahu. Tapi itu mempengaruhi kerohanianmu. Makanya Alkitab bilang jagalah hatimu dengan seluruh kewaspadaan. Apa maksudnya kewaspadaan? Berjalanlah sesuai dengan rencana Tuhan. Kita anak raja loh. Anak raja perlu nyuri gak sih? Gak perlu. Orang udah banyak duit rajanya. Betul. Anak raja perlu nipu gak? Buat apa? Gak perlu. Kalau kita berjalan dengan jalannya Tuhan, kadang-kadang kita merasa kita di bawah. It's okay. Jalan aja. Dimanapun kita berada, gak peduli mau di lembah, mau di gunung, yang penting sama Tuhan. Saudara mau di gunung, tempat yang bagus, tempat yang luar biasa, tapi gak ada Yesus di situ. Saya dan saudara bagusnya pilih, meskipun kita lagi di lembah, tapi ada Yesus. Makanya lagu tadi luar biasa sekali dikatakan, dengan siapa kita melewati hari-hari kita. Melewati hidup kita. Berjalan dengan siapa kita menjalani hidup ini. Waktu kita bekerja, dengan siapa kita bekerja hari ini. Apakah engkau memuliakan nama Tuhan atau enggak? Siapa? Apa yang kau pilih? Saya pernah bilang di New Jersey gini. Kalau di surga gak ada Tuhan, saya gak mau ke surga. Meskipun surga tempatnya indah.
tujuan kita itu bukannya tempat, tapi pribadinya Tuhan. Karena Tuhan berasal dari surga, saya yakin Tuhan ada di surga. Tapi kalaupun Tuhan tidak ada di surga, saya gak akan mau ketemu. Gak akan mau ke surga. Saya maunya ketemu Tuhan. Artinya surga ini tuh bisa dinikmati bukan nanti ketika mati. Ketika hari ini pun kita bisa menikmati surga ketika kita bersama yang punya surga. Suasananya masih bisa kita rasakan hari ini di dunia. Surga itu tidak hanya bicara tempat, tapi juga bicara pribadi. Udah pakai PowerPoint aja, masih kemana-mana. Next PowerPoint. Adakah cara untuk lulus dari hukuman Tuhan? Gak ada cara. Gak ada cara untuk lolos dari hukuman Tuhan. Caranya cuma satu. Bisa lolos dari hukuman Tuhan. Harus ada juru selamat. Betul? Harus ada juru selamat. Syarat juru selamat ada dua. Yang pertama manusia. Kenapa harus manusia? Karena yang mau diselamatkan manusia. Yang kedua harus tidak berdosa. Kenapa harus tidak berdosa? Karena dia akan menyelamatkan orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi syarat juru selamat harus ada dua. Pertama manusia, kedua harus tidak berdosa. Mari kita cari di kolong langit. Ada enggak manusia? Ada enggak manusia di kolong langit? Ada. Berarti syarat pertama terpenuhi, betul? Ada enggak di kolong langit yang tidak berdosa? Tidak ada. Berarti enggak bisa cari di kolong langit. Kita lihat di atas. Adakah manusia di sana? Tidak ada. Adakah yang tidak berdosa di sana? Ada. Allah Bapa. Jadi solusinya gimana? Kalau begitu harus Allah Bapa jadi manusia. Itulah berita Natal. Tapi waktu dia menjelma jadi manusia, dia tidak boleh menjadi manusia-manusiaan. Dia tidak boleh menjadi manusia yang gak sempurna. Dia harus lahir juga dari seorang manusia. Makanya dia pakai Maria. Bersyukur punya nama Maria. Karena dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat dalam misi penyelamatan. Dia harus pakai manusia, tapi waktu ketika dia jadi manusia, dia tidak boleh kehilangan keilahannya. Dia tidak boleh kehilangan kealahannya. Karena begitu dia melepas kealahannya, maka dia berdosa. Karena dia manusia. Cuma ada konsep keselamatan di kekristenan yang luar biasa sekali. Allah yang jadi manusia. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Sekarang saya tanya, adakah juru selamat yang lain? Karena sampai hari ini mungkin ribuan tahun ke depan tidak ada orang yang tidak berdosa di bumi ini. Makanya tidak ada qualified untuk orang jadi juru selamat. Selain daripada Allah yang sendiri yang turun sebagai manusia. Yaitu Yesus Kristus yang kita percayai hari ini. Yang kita rayakan hari ini. Bahwa juru selamat telah lahir ke dunia. Saya cepat. Saudara, tadi kan saya bilang bahwa dosa itu kuasa. Yang kedua, dosa itu utang. Kalau utang bisa diselesaikan dengan berhenti utang enggak? Saudara bingung, sekali lagi. Kalau saudara punya utang, bisa enggak utang itu lunas dengan saudara berhenti berhutang? Saudara kalau punya utang, gimana utangnya bisa lunas? Saudara bayar utang. Saudara berdosa, dosa itu utang. Kalau saudara belajar di doa Bapa kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami. Saudara baca di kitab Inggris, yang bahasa Inggris, dikatakan bahwa utang itu debt. Debt itu artinya apa? Utang. Dosa tidak bisa diampuni, tidak bisa dihapuskan dengan saudara berhenti berdosa.
Saudara punya kartu kredit, di kartu kredit saudara punya utang. Saudara biar saudara gunting itu kartu kredit, buang, bakar itu kartu kredit, tetap saudara punya utang. Berarti gimana orang bisa keluar dari dosa? Harus ditebus. Tebus sama siapa? Ya tadi juru selamat. Kapan Yesus menebus kita? Waktu dia naik di atas kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Artinya sudah selesai apa? Sudah dibayar lunas. Kalau Tuhan teriak di kayu salib bilang, oh sebagian besar udah selesai. Tinggal dikit lagi. Saya dan saudara masuk neraka. Oh semuanya udah saya, tinggal dikit lagi kamu harus tanggung. Dosa sekecil apapun cukup membawa kita masuk kepada neraka. Puji Tuhannya, Tuhan bilang sudah selesai. Sudah dibayar lunas. Enggakah hal yang luar biasa? Sukacita saya, seperti saya tadi bilang, kebahagiaan saudara tergantung dari pemahaman saudara mengenai berita Natal hari ini. Berita Natal di hari ini dikatakan bahwa juru selamat telah lahir, telah datang ke dunia ini. Karena apa? Ada kita yang perlu diselamatkan. Sekarang saya ambil yang kedua. Tadi saya udah bicara berita Natal. Yang ketiga, respon para gembala. Yang kedua, ya respon para gembala. Klik selanjutnya. Ya, yang pertama respon gembala ialah percaya. Saudara, ketika gembala itu mendengar suara dari malaikat bahwa juru selamat telah lahir ke dunia, gembala itu ngapain? Dia percaya. Orang Yahudi adalah orang yang rajin belajar. Itu berita tentang Mesias, juru selamat itu sudah dari dulu dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum mereka ada. Jadi mereka percaya. Dikatakan gembala itu percaya. Apa buktinya mereka percaya? Mereka ngajak semua teman-temannya, ayo kita pergi ke Bethlehem. Kita lihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitakan malaikat kepada kita. Respon pertama, supaya kita diselamatkan, supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Yang pertama percaya. Ini kita belajar dari gembala-gembala. Setelah kita percaya, yang kedua klik beritakan. Gembala gak cuma percaya, tapi dia beritakan. Dari mana ayatnya? Baca di ayat yang ke-16. Kalau bisa dibuka ayat Lukas 2 ayat 16. 5 menit lagi saya selesai. Waduh, udah pakai PowerPoint masih ngaret-ngaret juga sudah. Ya dikatakan bahwa beritakan. Ada yang bisa dapat? Coba bacain aja ayat Lukas 2 ayat 16-17. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka memberitahukan berita Natal gak cuma kita untuk kita, tapi berita Natal, berita keselamatan harus kita sebarkan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Itulah yang gembala-gembala lakukan. Gak cuma percaya, tapi dia memberitakan. Yang ketiga, klik satu lagi. Iya. Memuliakan Tuhan. Iya. Jadi gak cuma percaya, beritakan dan memuliakan nama Tuhan. Coba baca ayat ke-20. Lukas 2 ayat 20. Dikatakan di sini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Dikatakan gembala itu kembali. Kembali kemana saudara?
kembali jaga domba. Betul ya? Keselamatan, berita Natal tidak mengubah status kita. Kenapa saya bilang begini? Gembala bilang kok, setelah dia pergi ke Bethlehem, dia kembali. Kembali kemana? Kembali jadi gembala. Tapi berita Natal itu mengubah hidup gembala-gembala. Sehingga hidupnya meskipun tetap jadi seorang gembala, tapi memuliakan nama Tuhan. Yesus banyak panggil orang-orang, khususnya murid-muridnya, kayak Petrus, Yohanes, Yakobus, dari penjala ikan, ayo ikut aku. Maka tinggalkan semua pekerjaanmu, ikut aku. Tapi tidak semuanya seperti itu, betul? Semua sesuai dengan panggilan kita. Ada seorang yang kerasukan di Gerasa kalau gak salah. Kerasukan setan di Gerasa. Kuat sekali, diikat, dilepaskan. Begitu dia ketemu Yesus dan disembuhkan, dia bilang, aku mau ikut engkau. Tuhan bilang, enggak usah. Enggak boleh kamu ikut. Kamu pulang ke keluargamu, beritakan kasih Tuhan yang engkau sudah rasakan. Jadi berita Natal hari ini, ketika kita sudah dengar, kembali ke pekerjaanmu. Kembali ke tokomu, kembali ke pabrikmu, kembali ke rumahmu, kembali ke pelayananmu, kembali ke sehari-hari pekerjaanmu. Tapi bedanya apa? Kita harus memuliakan nama Tuhan. Berita Natal tidak mengubah gembala-gembala statusnya jadi penginjil, enggak. Jadi worship leader, enggak. Tetap jadi gembala. Tapi berita Natal mengubah hidup. Dia bilang memuliakan Tuhan. Slide terakhir. Ingat-ingat. Kalau tadi nggak ingat-ingat semua nggak apa-apa. Yang ini diingat ya. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Tapi jangan lupa pulang. Kalau semuanya ada di Bethlehem, siapa yang ngangon kambing? Kalau semuanya stay di Bethlehem, siapa yang mimpin pujian? Kalau semuanya stay di Bethlehem, siapa yang masukin barang ke plastik? Kalau semuanya diem di Bethlehem, gak mau pulang, siapa yang masak? Artinya apa? Berita Natal hari ini tidak mengubah statusmu, cuma bisa merubah hidupmu. Jarang orang dengar berita Natal langsung aku mau jadi hamba Tuhan. Jarang. Kecuali berita KKL. Tapi berita Natal kan cerita tentang Kristus yang lain. Artinya ketika kita sudah dengar berita itu, kembali ke pekerjaan kita. Tapi dengan perubahan hidup. Jangan lupa pulang. Memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudara kita undang semua bangkit berdiri. Saya undang pemain musik untuk boleh maju ke depan dan saya akan berdoa. Dan nanti saya serahkan kepada pemimpin pujian. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk kasih-Mu. Pewahyuan demi pewahyuan mengalir kepada setiap kami ya Tuhan, untuk kami mengerti bahwa dosa itu adalah masalah rohani. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan cara tidak berdosa. Dosa itu tidak bisa diselesaikan dengan cara kita berbuat baik untuk menutup segala dosa-dosa kita. Enggak bisa saudara. Tapi hari ini kita belajar bahwa ada juru selamat. Natal bicara tentang juru selamat yang ada, yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita yang tidak punya pengharapan. Bahkan kita yang sudah dinyatakan bahwa kita akan hidup mati kekal selama-lamanya. Tapi juru selamat itu datang. Kalau tidak ada Natal, tidak ada orang yang selamat. Kalau tidak ada Natal, tidak ada satupun yang bisa melihat Kristus di surga. Tapi puji Tuhan, haleluya, berita Natal pada pagi hari ini bahwa juru selamat diberikan.
Tapi tidak berhenti sampai di situ. Biar kita beritakan keselamatan, kita menginjil kepada orang-orang, kita bicara tentang Kristus, hidup kita boleh menjadi berkat. Bahkan Alkitab berkata, biarlah perbuatan baikmu dilihat orang dan mereka memuliakan nama Tuhan. Saudara, perbuatan itu bicara keras lebih daripada sekedar perkataan. Mungkin engkau tidak bisa berkata-kata, engkau tidak bisa menginjil. Tapi apa yang kau lakukan, hiduplah menjadi berkat buat orang lain. Sehingga lewat hidupmu, orang bisa lihat Kristus. Mungkin engkau tidak bicara apa-apa, tapi lewat hidupmu itu bicara banyak buat orang-orang di sekelilingmu. Tuhan mampukan setiap kami untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu dan firman-Mu. Sehingga Natal itu menjadi kesukaan buat kami. Sehingga kami mau sama-sama pergi ke Bethlehem seperti gembala-gembala. Dan kami kembali ke tempat pekerjaan kami masing-masing menjadi berkat. Kami kembali dalam keluarga kami menjadi berkat. Kami boleh kembali ke dalam apa yang Tuhan percayakan buat kami. Dan menjadi berkat. Menjadi lebih baik. Menjadi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar firman boleh tertanam dalam hati kami dan kami melakukannya. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang melakukan kehendak-Mu. Orang yang tidak hanya mendengar tapi mau melakukan firman-Mu. Terima kasih, kami kuduskan firman yang sudah kami sampaikan kepada umat-Mu. Biar ini boleh menjadi rema dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Kau beri buat setiap kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.